Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Amalia Rizky dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 4C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan karyawan sumber daya manusia. Yuk kita simak materi berikut ini. Poin-poin dari materi yang akan disampaikan ada: 1. Pengertian pengembangan karyawan sumber daya manusia. 2. Tujuan pengembangan karyawan sumber daya manusia. 3. Metode pengembangan dan pelatihan karyawan sumber daya manusia. 4. Sasaran pengembangan karyawan sumber daya manusia. 5. Kendala pengembangan karyawan sumber daya manusia. Yang keenam, tolak ukur dalam pengembangan karyawan sumber daya manusia. 7. Penilaian prestasi karyawan. 8. Mutasi karyawan. Dan yang terakhir, promosi karyawan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pengembangan karyawan sumber daya manusia. Menurut Ranu Pandojo dan Hasan tahun 2004 menyatakan pengembangan karyawan sering diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuannya lebih efisien. Diartikan bahwa pengembangan karyawan lebih menekankan untuk meningkatkan skill atau soft skill si karyawannya itu, dan juga meningkatkan ilmu pengetahuannya dengan maksud dan tujuan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya lebih secara efisien. Yang selanjutnya ada tujuan pengembangan karyawan sumber daya manusia. Yang pertama, produktivitas kerja. Dengan adanya pengembangan, maka kualitas dari si karyawannya itu kan akan meningkat, akan membaik. Nah, itu akan mempengaruhi kepada kualitas produk juga. Dengan adanya pengembangan, ketika kualitas karyawan naik, maka kualitas dari produknya juga akan naik dan membaik. Yang kedua, ada efisien. Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif mengecil sehingga daya saing perusahaannya semakin besar. Yang ketiga, mengurangi kerusakan barang. Nah, dengan adanya pengembangan karyawan, kan karyawan akan diajarkan bagaimana menggunakan barang atau mesin itu kan dengan baik. Nah, maka dari itu, ketika dengan adanya pengembangan, meminimalisir kerusakan pada barang atau mesin yang digunakan oleh karyawan. Kemudian yang keempat, mengurangi kecelakaan. Nah, sehingga jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu akan berkurang karena dengan adanya pengembangan ini, tingkat kecelakaannya juga berkurang. Yang kelima, meningkatkan servis. Pengembangan akan meningkatkan kualitas layanan dari suatu perusahaan. Nah, dengan adanya pengembangan ini kan karyawan itu kan dilatih agar memberikan layanan yang baik kepada pelanggan atau nasabahnya. Nah, pelayanan ini menjadi daya penarik yang sangat kuat bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Jadi meningkatkan servis ini sangat penting agar nasabah atau pelanggan tetap bertahan pada perusahaan kita. Yang selanjutnya ada moral. Nah, dengan adanya pengembangan ini, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh ada karir. Nah, dengan adanya pengembangan ini untuk meningkatkan karir si karyawan. Nah, setelah itu akan adanya yang namanya promosi ilmiah, biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Jadi maksudnya dengan adanya pengembangan ini, si karir seseorang akan meningkat karena ada keahlian yang meningkat juga dari skill si karyawan tersebut. Yang kedelapan ada konseptual. Dengan pengembangan, si manajer akan semakin cakap, cepat untuk mengambil keputusan karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya sudah membaik. Yang ke-9 ada kepemimpinan. Dengan adanya pengembangan ini, kepemimpinan seseorang akan menjadi lebih baik, human relation-nya lebih luas, dan juga motivasinya itu lebih terarah. Yang ke-10, di dalam tujuan pengembangan karyawan
sumber daya manusia juga ada yang dinamakan dengan balas jasa atau insentif, dengan tujuan untuk meningkatkan fee maupun benefit yang didasarkan pada kerja keras si karyawannya. Dan yang terakhir 11, dengan adanya pengembangan karyawan ini, karyawan akan meningkat kualitasnya, kemudian produknya juga ikut meningkat, dan layanan, sehingga tentunya itu akan berkaitan dengan kepuasan si konsumen itu sendiri. Nah, dengan adanya pengembangan ini tuh sangat penting dan sangat berpengaruh apakah si konsumen akan tetap berlangganan kepada perusahaan kita atau dia akan pergi mencari tempat lain. Yang selanjutnya ada metode pengembangan dan pelatihan karyawan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dengan instruktur. Nah, pelatihan ini biasanya dilakukan di ruang kelas, kemudian disajikan materi oleh instruktur yang langsung ditunjukkan oleh perusahaan. Nah, ini biasanya menjadi metode yang paling efektif karena pemberian topik yang kompleks. Pelatihan ini dimulai dengan menjelaskan tentang tujuan pekerjaan dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaannya. Yang kedua, e-learning. E-learning di sisi lain mengandalkan video, tes, atau kursus online untuk memberikan pelatihan karyawan. Karyawan akan mendapatkan pelatihan langsung di telapak tangan mereka melalui smartphone. Maka dari itu, pelatihan ini lebih fleksibel karena karyawan bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya ada pelatihan karyawan simulasi. Nah, pelatihan ini biasanya menciptakan kondisi belajar yang mirip dengan pekerjaan aslinya. Pelatihan simulasi ini paling sering diberikan melalui komputer, perangkat augmented, atau virtual reality. Nah, pelatihan simulasi ini dapat menjadi pilihan yang diperlukan bagi karyawan di bidang yang beresiko tinggi. Contohnya, pelatihan simulasi untuk pilot dan dokter. Yang poin keempat ada pelatihan karyawan secara langsung. Nah, pelatihan ini mencakup pelatihan pengalaman apapun yang berfokus pada kebutuhan individu karyawan. Nah, pelatihan ini langsung dilakukan di tempat pekerjanya atau langsung di perusahaannya. Yang kelima ada coaching and mentoring. Nah, coaching atau mentoring ini bisa dikatakan mirip dengan pelatihan karyawan langsung. Namun bedanya, pelatihan karyawan ini fokusnya adalah pada hubungan antara karyawan dan profesional yang lebih berpengalaman seperti supervisor, mereka pelatih atau karyawan veteran. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan bergaya ceramah atau lecture. Nah, pelatihan bergaya ceramah ini dapat menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengkomunikasikan informasi yang diperlukan dengan cepat. Karena pelatihan dengan metode ini, pelatih dapat menyampaikan berbagai informasi atau pengetahuan kepada sejumlah besar orang pada waktu bersamaan. Yang ketujuh ada group discussion and activities, yaitu metode ini memungkinkan banyak karyawan untuk berlatih sekaligus dalam lingkungan yang lebih sesuai dengan departemen atau grup mereka saat ini. Yang kedelapan ada role playing, yaitu mirip dengan diskusi kelompok. Permainan peran secara khusus meminta karyawan untuk mengerjakan satu aspek pekerjaan mereka dalam skenario yang terkontrol. Yang kesembilan ada job rotation, adalah proses belajar yang dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Yang terakhir ke-10 yaitu independent self study, yaitu pelatihan di mana peserta diharapkan bisa melatih dirinya sendiri, misalnya dengan membaca buku, mengambil kursus pada universitas lokal, ataupun mengikuti pertemuan dengan orang-orang yang profesional. Yang selanjutnya ada sasaran pengembangan karyawan sumber daya manusia. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan atau technical skills. Jadi sasarannya dengan meningkatkan skill dari karyawannya itu sendiri, itu akan mempengaruhi
ke segala aspek, mulai dari produknya, kinerjanya, itu akan lebih membuat efektif dan juga efisien. Yang kedua, ada meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil keputusan atau managerial skill dan conceptual skill. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik itu manajer atau pemimpin, itu akan lebih cepat dalam mengambil keputusan dengan adanya si pengembangan karyawan sumber daya manusia ini. Yang selanjutnya ada kendala pengembangan sumber daya manusia. Poin yang pertama dari segi pesertanya. Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalar setiap karyawannya itu berbeda. Sehingga pelajaran yang diberikannya pun akan sampai kepada orang-orang itu berbeda-beda. Yang kedua, pelatih atau instruktur. Nah, sulitnya mendapatkan pelatih atau instruktur yang ahli dalam mentransfer pengetahuannya kepada karyawan mengakibatkan sasaran yang diinginkan tidak akan tercapai. Yang ketiga, dari segi materinya. Kurikulum yang diterapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh pekerjaan atau peserta yang bersangkutan, sehingga dari segi pengembangan karyawannya sendiri itu akan kurang maksimal. Yang terakhir, fasilitas pengembangan. Nah, fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Misalnya buku-buku, alat-alat, dan mesin-mesin yang akan digunakan untuk praktek itu kurang atau bahkan tidak ada. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan karyawan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada tolak ukur dalam pengembangan karyawan sumber daya manusia. Poin pertama, prestasi kerja karyawan. Apabila prestasi kerja atau produktivitas kerja, baik itu dari segi kuantitas dan kualitas si karyawannya itu meningkat, maka metodenya itu berhasil. Nah, jika sebaliknya, maka perlu diadakan perbaikan. Yang kedua, ada kedisiplinan karyawan. Jika kedisiplinan karyawan setelah pengembangan semakin membaik, berarti metode pengembangan yang dilakukannya pun baik. Tetapi apabila kedisiplinannya tidak meningkat, berarti metode pengembangan yang ditetapkannya kurang baik. Yang ketiga, absen karyawan. Kalau absensi karyawannya itu menurun, maka metode pengembangannya itu cukup baik. Sebaliknya, jika absensi karyawan tetap, berarti metode pengembangan yang ditetapkan itu kurang baik. Yang keempat, tingkat kerusakan produksi alat-alat dan mesin. Kalau tingkat kerusakan produksi alat-alat dan mesin-mesin setelah karyawan mengikuti pengembangan berkurang, maka metode itu cukup baik. Nah, jika sebaliknya, berarti metode pengembangan karyawannya itu kurang baik dan perlu adanya evaluasi. Yang poin kelima, tingkat kecelakaan karyawan. Tingkat kecelakaan karyawan harus berkurang setelah mereka mengikuti program pengembangan. Jika tidak berkurang, berarti metode pengembangan itu kurang baik dan perlu disempurnakan. Yang selanjutnya ada tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu. Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu jika berkurang atau efisiensinya semakin baik, maka metode pengembangan itu baik. Nah, jika sebaliknya, berarti metode pengembangannya kurang baik. Poin ketujuh, tingkat kerjasama karyawan. Nah, tingkat kerjasama karyawan harus semakin serasi, harmonis, dan baik setelah diadakannya pengembangan karyawan. Jika sebaliknya, berarti metode pengembangan itu tidak baik atau kurang baik. Yang ke-8, tingkat upah insentif karyawan. Jika upah insentif karyawan meningkat setelah adanya pengembangan karyawan, maka metode pengembangan itu baik. Dan jika sebaliknya, berarti metode pengembangannya tidak baik. Poin ke-9, prakarsa karyawan. Nah, prakarsa karyawan harus meningkat setelah mengikuti pengembangan. Jika tidak meningkat atau tetap, berarti metode pengembangannya itu kurang baik. Dalam hal ini, karyawan diharapkan dapat bekerja mandiri serta bisa mengembangkan kreativitasnya. Dan poin yang terakhir, kepemimpinan keputusan manajemen.
Kepemimpinan dan keputusan yang ditetapkan oleh manajer setelah dia mengikuti pengembangan harus semakin baik. Kerjasamanya semakin serasi, sasaran yang dicapainya semakin besar, kemudian ketegangannya semakin berkurang, serta kepuasan kerja karyawannya meningkat. Dan dapat disimpulkan bahwa dari poin-poin yang di atas, jika poin-poin tersebut mengalami peningkatan, berarti metode yang dilakukannya itu baik, metode pengembangan yang dilakukannya itu baik. Nah, jika poin-poin yang di atas itu malah tetap saja atau tidak ada perkembangan, berarti metodenya itu kurang baik dan harus dilaksanakan perbaikan dan disempurnakan. Yang selanjutnya ada penilaian prestasi karyawan. Untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian merupakan suatu masalah pokok dalam proses penilaian. Karena penetapan penilaian ini erat sekali hubungannya dengan persoalan apakah hasil penilaian itu objektif atau tidak. Penetapan penilaian ini sangatlah sulit karena harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1. Penilaian harus jujur, adil, dan objektif, serta mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai supaya penilaiannya sesuai dengan realita atau fakta yang ada, sehingga tidak menyebabkan kecemburuan sosial antara karyawannya. Yang kedua, penilaian hendaknya mendasar penilaian atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur yang dinilai, sehingga hasil penilaiannya jujur, adil, dan objektif. Penilaian ini tidak boleh mendasarkan penilaiannya atas visi rasa, supaya penilaian bukan didasarkan atas suka atau tidak suka. Yang ketiga, penilaian harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang akan dinilainya, supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilaian harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan poin yang terakhir, penilaian harus mempunyai keimanan supaya penilaian jujur dan adil. Yang selanjutnya ada mutasi karyawan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal. Bisa promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Tujuan adanya mutasi ini bisa karena untuk mengapresiasi karyawan karena kinerjanya meningkat, atau bisa sebaliknya. Tujuan dari mutasi, yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, semangat untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan dari karyawan. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. Yang kelima, untuk memberikan pegangan erat agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas bagi pelanggar-pelanggar yang dilakukannya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa mutasi itu bisa untuk mengapresiasi si karyawan karena kinerjanya semakin baik, atau sebagai hukuman nih gara-gara kinerjanya itu semakin memburuk. Yang ketujuh, untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya, seperti yang sudah dijelaskan barusan. Yang kedelapan, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Yang kesembilan, untuk tindakan pengamanan yang jauh lebih baik. Yang 10, poin 10, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawannya. Nah, penyebab mutasi juga ada yang disebabkan karena fisik karyawannya yang tidak sanggup untuk bekerja di perusahaan tersebut, makanya dimutasi. Yang ke-11, untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan. Materi yang terakhir adalah promosi karyawan. Promosi karyawan adalah pemindahan jabatan karyawan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluangnya lebih besar. Nah, adanya promosi karyawan ini bertujuan untuk mengapresiasi kinerja dari karyawan tersebut karena kinerjanya maksimal, karena kinerjanya sudah efisien, kinerjanya meningkat. Nah, makanya diapresiasi melalui promosi. Tujuan-tujuan dari promosi, yang pertama, untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa promosi karyawan ini seperti memberikan apresiasi atau imbalan. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar.
Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Jadi diharapkan dengan adanya promosi ini, si karyawan itu lebih maksimal lagi bekerja untuk perusahaannya. Dan langsung saja kita ke penutup, yaitu saya telah menyiapkan kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi kali ini, yaitu pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan karyawan. Perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Pengembangan karyawan, pendidikan atau pelatihan perlu dilakukan setiap perusahaan karena akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Dan terdapat di dalamnya penilaian prestasi yang merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Penilaian prestasi ini pada dasarnya merupakan suatu proses mengestimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas dari karyawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimanfaatkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.